I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old thoughts in the dark. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang sedang berada di kantor Kesian Bandaran dan Otoritas Utama Pelabuhan Belawan. Jadi di sini kami akan melaksanakan tugas sejarah kami, yaitu mewawancarai salah satu pegawai dari kantor ini untuk mengetahui sejarah berdirinya kantor ini. Check it out. Selamat siang semuanya. Di sini kami perwakilan dari SMA Negeri 9 sedang berada di kantor Kesian Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Belawan atau yang sering disebut KSOP Utama Belawan. Jadi di sini saya sedang bersama Bapak. Ayo Fendi. Nah, jadi di sini mohon izin Pak, kami mau mewawancarai. Nah, jadi di sini kami ingin menyelesaikan tugas sejarah kami untuk bertanya sejarah terbentuk atau berdirinya kantor Kesian Bandaran ini. Jadi boleh diceritakan sejarah singkatnya Pak? Yang pertama itu zaman pertama sekali namanya Kanwil Perhubungan, kantor wilayah perhubungan. Itu terletak di wilayah Medan di dekat peron kereta api. Sebelum kalau dibilang jalan apa ya itu namanya. Setelah itu berpencarlah semua. Ada yang direkrut ke BUMN, ada yang direkrut untuk di pegawai negeri sipil. Tapi umumnya rata-rata berbentuk pegawai negeri. Pegawai negeri itu kan ada dua macam, pegawai negeri sipil dan BUMN. Ya, BUMN itu kan ibaratnya jasa yang untuk mendapatkan jasa, dalam artian mencari uang untuk sebanyak-banyaknya. Beda sama kita di PNS itu regulator, kita mengawasi kerja-kerjanya swasta dan BUMN yang ada. Dan setelah itu berpencarlah, ada yang saya bilang tadi ke BUMN, ada yang ke pegawai negeri sipil, dan ada juga yang kantor namanya kantor navigasi, Distrik Navigasi Belawan. Dan disitulah ada yang namanya kalian yang dulu namanya kantor administrator Pelabuhan Belawan, Apel Belawan. Ya. Jadi dengan terbentuknya Apel, kalau orang bilang Apel Belawan, namanya administrator pelabuhan, Apel disingkat, itu berkembanglah. Setelah itu jadilah kantor Sabandar Utama Belawan. Kantor Sabandar Utama Belawan itu tidak hanya ada di sini, 4 utama. Yang pertama di Belawan, Sumatera Utara, di Tanjung Priok, Jakarta, namanya kantor Sabandar Utama Tanjung Priok, Jakarta. Yang ketiga kantor Sabandar Utama Tanjung Perak, Surabaya. Yang keempat kantor Sabandar Utama Makassar. Jadi 4 wilayah besar itu yang utama-utama. Itu diduduki dengan pejabat eselon 2A. Iya, setingkat kepala dinas provinsi. Jadi setelah berkembangnya itu, kita terpecahlah dengan adanya, karena kantor ini berhubungan dengan pelayanannya yang lebih besar, menjadilah terpecah. Ada yang otoritas pelabuhan,
ada yang Sabandar Belawan itu di tahun 2009. Itu mulai terpecah. Dan berkembangnya nama kantor. Jadi kantor itu berubah lagi, namanya Kantor Kesah Bandaran Utama Belawan. Jalanlah terus berjalan dengan waktu. Pada tanggal 23, seingat saya kemarin 2023 atau 23 Oktober 2023 ada mutasi penggabungan kembali baru-baru ini, namanya Kantor Otoritas Utama Belawan itu sendiri, Kantor Kesah Bandaran Utama Belawan itu sendiri bergabunglah menjadi Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Belawan. Itu dia sejarahnya. Jadi diduduki dengan satu pimpinan, tidak lagi dua pimpinan. Dulu pemimpinnya siapa Pak kalau boleh tahu? Maksudnya yang pencetus pertama? Oh iya. Iya, saya kurang ingat soalnya udah ini ya kan. Iya. Bapak. Kira-kira udah berapa tahun Bapak bekerja di sini Pak? Saya dari 2016. Berarti sekitar baru 17 tahun lah saya bekerja di sini. Iya. Terus tuh kira-kira ini kan kantornya bagus nih kan, renovasi. Kira-kira pernah nggak kantor ini menjalani renovasi atau udah berapa kali menjalani renovasi? Kalau renovasi itu biasanya kalau perawatan itu tiap tahun sekali tetap ada, namanya perawatan. Tapi kalau pembangunan renovasi itu enggak. Ibaratnya bangun baru ini, gedung ini nggak lama dari 1 tahunnya itu udah dibangun lagi gedung yang baru ini. Awal mulanya kan gedungnya sana aja ini yang induk, ini tambahan. Berarti ada Dari 2016 kantor ini yang baru ini terbentuk, jadi sekitar hampir 1 tahunnya itulah dibangun lagi dari mulai gedung ini sampai yang sana itu. Iya, penambahan aja, penambahan lahannya udah ada tapi penambahan gedung baru. Terus tuh kamu ini kan Kesian Bandaran, sebenarnya aku juga baru dengar kan Kesian Bandaran ini. Boleh diceritakan nggak Pak? Boleh dijelasi Kesian Bandaran ini bertugas di bidang apa? Intinya keselamatan pelayaran. Jadi yang namanya kapal mau berlayar itu pasti akan selamat. Itu ada namanya pengawasan dan pengecekan segalanya bentuk dokumen. Dari mulai apa? Misalnya ini kapal, ya. Kapal sebelum berangkat atau sebelum dikatakan untuk layak jalan itu harus ada pemeriksaan. Dari apa dokumennya? Misalnya sertifikat. Yang namanya sertifikat itu kan banyak. Kayak kita di rumah kan ada sertifikat tanah. Sertifikat itu lambangnya apa? Lambangnya apa? Negara kita apa lambangnya? Udah sama kan? Nah, jadi sama. Mau sertifikat apa aja pasti lambangnya apa? Garuda kan? Mau tanah sama juga. Kayak di kapal gitu juga. Jadi adanya pekerjanya berarti kan ada orangnya kan gitu yang untuk naik di atas kapal. Berarti dia punya apa? Buat apa di sini, ngurusin apa? Misalnya contoh kecilnya mau berlayar dia. Sebelum berlayar ngapain dia? Si pelaut itu harus punya buku pelaut. Iya, itu ngurusnya pun di sini. Gitu. Syarat untuk mendapatkan buku pelaut apa misalnya? Yang pertama, dia harus punya ijazah atau diklat namanya BST, Basic Safety Training, dasarnya untuk orang buat biar bisa kerja di atas kapal. Kalau dia itu kapal niaga ya, kalau dia nggak punya itu dia nggak bisa naik di atas kapal. Itu ngurusnya di mana? Di sini. Tapi kalau sertifikatnya di mana? Di badan diklat kita yang ada misalnya di Aceh, Malayati, Poltek PL Malayati, ya, misalnya Poltek PL Sumba. Kalau orang bilang Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, kan udah pernah dengar. Jadi sekarang udah banyak badan-badan diklat yang ngambil sertifikat kompetensi untuk ngambil ke sana. Gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua,
kapal itu kerjanya bawain apa? Misalnya barang berbahaya, kontainer itu muatan kan gitu ya kan. Misalnya kita ada pengawasannya di sini. Nah, kapal tuh mau ngapain? Misalnya dari mulai dia ke tempat ini mau sandar, kan harus ada olah gerak kapal. Semuanya gitu. Dalam intinya visa bandaran itu untuk keselamatan di pelayaran. Kalau itu yang nggak terpenuhi, kapal itu nggak wajib untuk di pelayaran. Itu aja intinya. Terima kasih ya Pak. Iya. Informasi.